Oke, selamat sore Bu Nyoman. Selamat sore, Bu Liske. Gimana Mungkin kabarnya nih? luar biasa baik. Gimana hari ini kabarnya Bu Nyoman? Ya, biasa, seperti biasa, bekerja dengan sukacita. Luar biasa. Nah, mungkin Bu Nyoman bisa memperkenalkan diri dulu. Oh ya, Bu Liske tahu saya beberapa tahun, sejak tahun 2009 dipercaya jadi kepala sekolah jenjang SMP di beberapa sekolah, dan saat ini saya kebetulan dipercaya jadi koordinator jenjang di SMP, SMA, dan SMK begitu Kak Petra. Nah, eh, jika Ibu ada perlu informasi atau apapun dari saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya selama ada di sekolah. Itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk waktunya yang sangat padat sekali. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk saya belajar, gitu. Oke, Kita sama-sama belajar. iya, sama-sama belajar. Nah, yang pertama ini selama ini Ibu sebagai kepala sekolah ataupun Korjen, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Ya, bagaimana mengidentifikasi itu tentu dari fakta dan data ya. Hal-hal yang apa ya mendasari problem itu atau dilema itu kita kumpulkan dulu, kemudian dari situ kita bisa mengidentifikasi. Jadi kita klasifikasikan, oh ini kepentingannya apa, oh ini sikonnya bagaimana, oh ini urgensinya seperti apa. Nah setelah kita kumpulkan bagian-bagian itu, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan gitu untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan dan menambah dampak positif dari segala sesuatu yang akan menjadi keputusan kita. Karena keputusan kita tentu akan menyangkut banyak hal gitu ya. Kalau di sekolah ya menyangkut siswa, orang tua, guru karyawan, lembaga gitu. Nah, itu banyak sekali. Jadi kita harus identifikasi seperti itu dari fakta data, kemudian dari hal-hal yang dapat kita alami bersama di sekolah. Iya, luar biasa. Berarti mengidentifikasi dari berbagai pihak ya, kemudian melihat Hmm. aksi juga ya, luar biasa Iya, pengalaman. situasi dan kondisi jangan pernah ditinggalkan ya, karena itu apa ya tanpa teori yang jelas, tapi kita bisa melihat di mana, kapan gitu ya, ada apa. Nah itu harus menjadi pertimbangan. Halo, selamat sore Bu Lina. Gimana kabarnya hari ini? Sore Bu Rizka, baik-baik saja. Luar biasa, terlihat cerah sekali ya. Semangat sekali. Ya, sebelum kita mulai beberapa sharing ya bersama dengan Bu Lina, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Lina Retnowati, saya adalah kepala sekolah di SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo. Saya baru sekitar 6 bulan, lebih dikit ya. Itu sih perkenalan saya. Ya, oke. Nah, mungkin kita sharing-sharing singkat terkait dengan dilema etika. Nah, dalam uh, kehidupan kita kan pasti tidak lepas dari namanya sebuah keputusan. Nah, sejauh ini bagaimana Bu Lina ini bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Selama ini jadi dengan saya dan kelas ini,
Hanya hal yang saya pelajari ketika ada banyak masalah dilema yang terjadi, saya belajar untuk mendengarkan dulu. Pun itu yang karyawan ataupun itu yang terjadi pada siswa, menampung dulu yang masalahkan seperti itu. Setelah itu, setelah nampung kan otomatis kita akan apa yang terjadi, cari fakta-faktanya dulu. Jadi dengan fakta itu dengan mana seperti itu gitu, manggil apa orang yang terkait. Kita kan tahu masalahnya apa saja seperti itu. Dan itu nanti otomatis akan terlihat bagaimana kita harus asal keputusan saya seperti itu, bukan, tapi saya harus melihatnya orang dan itu harus jelas juga seperti itu. Jadi yang pertama harus belajar untuk mendengarkan dari berbagai sisi. Jadi bukan hanya satu sisi saja. Kalau satu sisi saja biasanya kan gampang dibohongi seperti itu. Tapi harus banyak sisi dan melibatkan banyak orang. Itu ya bagaimana cara untuk saya mengidentifikasi masalah apa. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Dalam setiap wawancara dengan ketiga kepala sekolah, setiap kepala sekolah pernah mengalami pengambilan keputusan dalam dilema etika sesuai dengan 4 paradigma. Dalam pengambilan keputusan telah sesuai dengan 3 prinsip, yaitu berpihak kepada murid, mengandung nilai kebajikan dan disertai tanggung jawab. Secara umum semua sudah terangkum dalam pendekatan 9 langkah pengujian dengan cara yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Mengadakan diskusi. Mengadakan diskusi yang terbuka dan transparan dengan stakeholder yang terkait dapat membantu memahami pandangan dan perasaan semua pihak serta membuat keputusan yang memperhitungkan pandangan dan perasaan semua pihak terkait. Menggunakan alat bantu seperti melihat peraturan, matriks etika, atau model pemecahan masalah etika dapat digunakan untuk membantu memperhitungkan berbagai faktor dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianggap benar. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah, penting untuk memastikan bahwa dalam mengatasi dilema etika pendekatan yang diambil memperhitungkan prinsip dan nilai moral yang berlaku, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan, dan melibatkan pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianggap benar dan memenuhi standar etika yang berlaku. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berikut adalah beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mengatasi dilema etika dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianggap benar dalam situasi sekolah. Menggunakan kode etik, melibatkan ahli etika, refleksi pribadi dan menerapkan pendekatan berbasis nilai. Namun harus diingat bahwa setiap situasi unik dan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mengatasi dilema etika yang terkait. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam pengambilan keputusan terkhusus dilema etika, saya akan belajar untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain hal tersebut, beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk memecahkan dilema etika dalam situasi sekolah, melalui analisis prinsip-prinsip etika, konsultasi dengan tim, mempertimbangkan konsekuensi, mencari solusi kompromi, dan melibatkan stakeholder yang terkait. Pendekatan ini membantu membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianggap benar dan memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan yang berbeda. Namun, harus diingat bahwa tidak ada solusi yang pasti dalam situasi etika dan moral dan keputusan terbaik dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan situasi yang berbeda.